Dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah yang kita nanti-nanti sejak awal dimulai pembangunan, malam hari ini tiba saatnya rampung sudah. Dengan modal awal 80 juta dan habisnya 570 juta. 714 juta. Lah coba itu kayak nuyul ya, jalokan nuyul. Nah itu semuanya nggak masuk dalam hitungan akal kita. Allah Ta'ala ikut turun tangan di dalam hal kebaikan, dalam hal agama kita hanya memulai, tapi Allah Ta'ala yang melanjutkannya. Itu wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha ramah. Kata Allah Ta'ala pada Nabi, kau lemparkan saja itu lembing, kau lemparkan saja itu anak panah, nanti yang mengenakan sasarannya itu Allah Ta'ala. Jadi kita hanya memulai saja, alhamdulillah. Dan malam ini sudah selesai tuntas, beribu-ribu syukur. Maka semua yang terlibat di dalam pembangunan musolah ini, dari semua elemennya, baik panitianya, yang menyumbangnya, yang membantu dengan pikiran dan tenaga, berikut juga Bang Engkos yang ngacak-ngacak musola kita. Dia ngerubuin juga, dia rubuin, dia jadiin dia juga orang ano. Dah semuanya saudara biar mendapatkan tempat di dalam surga, semuanya biar dapat. Ini bukan harapan tapi janji Rasulullah. Suatu saat Masjid Nabi udah ada, Sayyidina Abu Bakar bikin masjid, Sayyidina Umar bikin masjid, bikin musola maksud saya. Kemudian Sayyidina Utsman mau bikin masjid. Kata orang begini, ya Utsman, ente mau bikin masjid lagi, itu masjid dekat-dekat tuh ya. Iya, sholat Jumat di Masjid Rasul, tapi ini Sayyidina Abu Bakar punya masjid, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali punya masjid, aneh pun bikin masjid juga. Jangan kebanyakan. Kata Sayyidina Utsman, tidakkah kalian mendengar bahwa Nabi kita pernah bersabda, membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun musola, masjid sama, siapa orang yang membangun tempat peribadatan, maka Allah Ta'ala yang akan langsung membangunkan dia istana di dalam surga. Dalam satu riwayat Rasulullah sabdakan, membana masjidan walau kamabhasi hutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung cici. Ada nggak masjid sebesar burung cici? Nggak ada. Ya kita gimana muat? Maksudnya mah sekecil-kecilnya, diibaratkan sebesar sangkar burung cici. Bukan juga artinya segede sangkar burung cici kita nyumbang satu sak, bisa nggak buat masjid? Satu sak doang nggak bisa kan? Satu lembar besi bisa nggak? Selembar doang itu jadi musola nggak kira-kira? Nggak jadi saudara. Jadi sekecil apapun yang kita sumbangkan hingga akhirnya terwujud menjadi musola, maka Nabi yang katakan, orang ini kalau dia pelihara amalnya tidak terhapus dengan dosa-dosanya, dia telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan istana di dalam surga. Nabi katakan demikian. Kenapa saudara? Perhatikan, kita ada di tahun 1433 ya, 43, 1443. Masa Rasulullah itu
1443 yang silam. Jauh sudah, secara kurun jauh, masa waktu jauh. Kemudian kampung kita nih Pondok Belimbing ya, apa Pondok Jati? Pondok Belimbing. Pondok Belimbing, saudara, sama Madinah jauh banget. Madinah di mana, kita di mana? Jauh nggak tuh? Jauh. Tapi saudara, walaupun jauh, ini musola tidak sekonyong-konyong ada. Tapi musola ini adalah rentetan dari estafet dari kurun ke kurun, yang kemudian tersambung estafet itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi musola ini bersambung ke Madinatul Rasulillah. Musola ini bersambung ke Masjid Rasulullah. Masjid Rasulullah bersambung ke Masjidil Haram. Jadi induknya masjid itu Masjidil Haram. Maka dikatakan Ummul Qura. Ummul Qura itu saudara, induk semua negeri. Ummul Qura itu artinya juga Ummul Masajid, induk semua masjid, induk semua musalla. Itu juga Ummul Ulum, induk semua ilmu pengetahuan. Nah, itu ada sambungan rentetan dari sejarah ke sejarah, dari kurun ke kurun. Kayak orang Olimpiade tuh yang bawa obor, apa namanya? Estafet ya, estafet bawa obor. Capek kasih lagi, capek kasih lagi, gitu. Ngelewatin negara, saudara, ngelewatin laut, apinya orang mati-mati, ngelewatin kebun, siang malam itu lari-larian, bocor, capek, bawa api obor doang. Nah, ini saudara, obornya dari generasi ke generasi terus bersambung sampai, kalau dibaca, kalau kita lihat sejarah, itu obor sampai ke kampung kita, ke Guru Kumbang sampainya, kalau nggak salah begitu ya. Beliau yang pertama kali gombrang ini kampung kita, nggak ngalamin kita, kongkong kita aja nggak ngalamin, di cerita-cerita doang. Wede yang gombrang datang, dia itu yang bawa estafet musola, estafet masjid, sampai dibangun itu Masjid Nurul Huda. Dulu bukan masjid kali, langgar kali ya. Nah, kita orang ngalamin. Estafet itu turun ke putranya Soleh, turun lagi ke putranya itu namanya Alimin, turun lagi ke putranya Guru Kojar. Guru Kojar, saudara, turun ke putra dan ponakannya, kemudian turun pula ke murid-muridnya, turun pula ke dan lain sebagainya, termasuk dari estafet Guru Kojar turun ke ini Musola Al-Mubarak. Kan Musola Al-Mubarak didirikan oleh para murid-muridnya Guru Kojar yang ngalamin kan, seperti almarhum Bapak Haji Ridi, kemudian Bapak Haji Bashar ngalamin juga, kemudian malah Haji Bashar masuk kurun kali ya. Nah, kemudian Kong Haji Madun, babanya RTGO siapa? Haji Mursidi, banyak tokoh-tokoh sini saudara, itu yang menerima langsung tidak langsung adalah estafet yang dibawa oleh orang-orang tua kita di masa lalu. Sejarah itu tidak bisa kita pungkiri. Sejarah itu menjadi fakta, saudara-saudara sekalian. Makanya setelahnya dibangun ini musola, saudara, secara fisik kampung kita sudah punya sambungan ke negeri Madinah. Alhamdulillah, gitu. Kudu girang, ini sambungannya ke Madinah. Emang jauh, tapi nggak sekonyong-konyong ada. Nih ada yang bawa kemari, mesti bersyukur. Jangan lupain orang-orang tua kita yang udah nganterin ini. Kita mah tinggal nerusin doang namanya ya, gitu.